Welcome to Playmaker Radio, Linda Mahang Radio. suara radio tunanetra. Ini ya Pentra. Ya. Halo, selamat siang semua sahabat-sahabat tunanetra dimanapun kalian berada. Seneng banget karena siang hari ini kita kedatangan satu teman tunanetra yang sangat berprestasi lagi yang datang dari sekolah Ya Pentra yang ada di Tanjung Morawa. Nah, kita sapa dulu. Hai Bang Moses. Halo semuanya. Apa kabar Bang? Luar biasa. Aduh, baik-baik aja. Nah, pasti nih Bang, teman-teman di luar sana pengen kenal lebih dalam lagi dengan Abang Moses. Nah, sekarang Abang boleh memperkenalkan diri, terus itu kegiatannya apa sekarang? Silakan Bang. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Moses Sirait. Saya tinggal di Apentra dan sekarang saya lagi mengadakan praktek pelayanan lapangan di Apentra juga. Ini juga berhubungan dengan mata kuliah yang saya ambil, mata kuliah jurusan yang saya ambil. Jadi sekarang status saya lagi menempuh pendidikan S1 di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Mungkin? Oke, ya. Ya, jadi sekarang Bang Moses itu sebagai mahasiswa ya. Mahasiswa semester berapa Bang kalau boleh tahu? Saya semester 7. Oke, semester 7. Bentar lagi mau wisuda ya teman-teman sekalian. Nah, kira-kira Abang Moses itu di Apentra dari umur berapa tahun? Saya di Apentra dari umur 2 tahun. Dari umur 2 tahun. 2003 datang ke sini. Oke, 2003 udah menjadi siswa di Apentra. Iya. Oke, jadi dari SD di Apentra, terus SMP-nya di SMP Negeri 2 Lubuk Pakam. lalu SMA? SMA-nya juga di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Oke, berarti termasuk jadi dari SMP dengan SMA berarti anak inklusi ya Bang ya? Iya. Oke, kita mulai dulu nih dari cerita waktu SMP dengan SMA, sekolahnya inklusi. Iya. Yang artinya sekolahnya itu sekolah di public school atau sekolah umum ya. Iya. Bersama dengan teman-teman yang non tunanetra. Betul ya Bang ya? Ya, betul sekali. Kak. Betul. Nah, kira-kira apa sih Bang kendala-kendala yang Abang alami selama Abang menjadi siswa inklusi pada saat itu? Gimana ya? Kalau waktu saya inklusi nih SMP yang banyak sekali kendala. Kalau SMA saya kendalanya nggak banyak ya. Hanya sedikit. Bahkan sama sekali hampir tidak ada kendala. Nah, kendala saya SMP itu adalah teman-teman saya itu seperti mengalami yang namanya culture shock. Kenapa saya bilang culture shock? Karena mereka bagaimana ya, shock gitu. Karena kok ada aturannya mereka sekolah nggak bersama dengan orang tunanetra, tiba-tiba bersama dengan orang tunanetra. Jadi mereka di situ kadang-kadang perhatiannya nggak ada, padahal saya masih baru-baru. Mereka cuek, bahkan mereka ya suka jahil suka pukul kadang-kadang gitu ya. Jadi biasa kawan, tapi tahun demi tahun keadaan semakin baik gitu. Ya pertama-tama datang ya saya nggak diterima dengan baik oleh teman-teman satu kelas, oleh teman-teman satu bangku ya. Bahkan saya bangkunya dipisahkan tersendiri di paling belakang. Ketika saya kelas 9 atau bahkan SMA, saya di depan dibikin. Ada teman satu bangku waktu SMP kelas 7, kelas 8. Ya nggak ada, saya sendiri di belakang dibikin. Terus saya minta mereka untuk bacakan. Ya mereka bacakan ya sekali-sekali. Jadi saya ketinggalan pelajaran. Karena dulu pada saat itu guru-guru masih pakai papan tulis. Kayak InFocus yang dipantulkan ke papan tulis gitu. Ya. Nah, kalau itu dari segi apa ya, mungkin ya Bang, segi sosialnya Ya, dulu ya. segi sosial. Pasti akan ada masalah
dari baik dari diri Bang Moses sendiri dan dari lingkungan di sekolah Iya, ya. betul. Nah, kalau dari soal pembelajaran gimana nih Bang? Abang biasanya kan tuh banyak PR tuh ya. Banyak PR. Kan kalau Abang kan sehari-harinya tulisannya pakai tulisan braille ya. Iya. Nah, jadi kalau ngerjain PR apakah pakai braille juga atau gimana tuh Bang? Kalau mengerjain PR tergantung ya. Kalau meringkas ini harus pakai awas karena dulu pada saat itu braille kan nggak mungkin karena satu halaman kertas huruf awas atau huruf biasa itu sama dengan 2 halaman kertas huruf braille. Jadi Wow. kalau meringkas itu harus pakai awas. Tapi kalau PR-nya latihan gitu ya, exercise gitu ya, itu saya tulis dulu di braille terus saya bacakan jawaban saya untuk ditulis di huruf Latin atau tulisan biasa. Oke, berarti ada yang ngebantu ya Bang Ada yang kalau gitu ya. ngebantu ya. Biasanya teman atau pengasuh mungkin ya Teman Bang ya? kalau PR pengasuh, kalau Pengasuh. tugasnya di kelas teman gitu. Iya. Jadi kalau dari guru sendiri kira-kira ada nggak sih Bang perlakuan khusus nih? Maksudnya dalam artian kalau misalnya dalam mata pelajaran ada yang kurang dimengerti, biasanya guru punya waktu tersendiri nggak untuk ngejelasin sama teman-teman ya pentra yang kira-kira sekolahnya inklusi juga? Kalau yang saya alami tidak ya, tidak. Jadi kita tuh harus menyesuaikan waktu. Kecuali SMA. Kalau Oke. untuk SMP sendiri tidak ada waktu. Kalau SMA ada itu pun guru-guru tertentu ya. Nggak semua guru gitu. Guru-guru tertentu atau ya iyalah guru-guru tertentu yang sudah mengalami atau mengikuti pelatihan cara-cara mengajar anak-anak berkebutuhan khusus atau pelatihan sekolah inklusif gitu. Iya. Oke, dah. Kalau dari mata pelajaran sendiri, Bang, itu ada kesulitan nggak terutama untuk pelajaran-pelajaran eksakta ya, kayak seperti matematika, fisika gitu, kimia mungkin waktu di SMA mungkin ada kesulitan tersendiri nggak, Bang? Oh, ada sangat banyak kesulitannya. Di mana kesulitannya itu adalah kita yang pertama ini kesulitan sangat-sangat dasar ini dan yang sangat fatal juga, kita belum tahu tanda-tanda baca. Oke. Artinya tanda bacanya di braille dengan di awas beda. Oh, contohnya gimana nih, Bang? Contohnya kalau di awas itu buka kurung matematika beda dengan di braille. Kalau di braille itu kurung matematikanya huruf O terbalik 246, oke. tutup kurungnya O biasa 135. Oke, Belum oke. lagi tanda impunan, tanda irisan, tanda banyak lah. Menulis koordinat, apalagi kalau kita belajar koordinat atau belajar refleksi ya. Yang ada sumbu X, sumbu Y, itu benar-benar sulit karena harus digaris. Ya, yang berarti yang pakai gambar susah Ya, ya, Bang ya? susah. Tapi kalau misalnya pelajaran kurang-kurang atau tambah-tambah atau apa gitu masih bisa diikuti. Tapi kalau udah masuk kayak seperti tadi kayak himpunan apalagi kalau pencerminan gitu itu harus ya betul-betul Ekstra belajarnya. ya ekstra belajarnya. Jadi kalau seperti kimia kan itu ada tuh Bang namanya kayak misalnya seperti nama-nama kimia gitu ya, seperti kayak H2O itu apa, O2 itu apa. Nah, apakah simbol-simbol di kimia itu juga ada di braille, Bang? Belum pernah saya tahu ya, saya juga belum tahu. Tapi kalau simbol-simbol kimia itu ya kita karang sendiri cara nulisnya. Misalkan H2O, ya kita tulis saja H, angka 2 baru O. Oh, oke. Sebenarnya kata Pak Utasoid, salah satu guru yang sudah pensiun dari sini, ada cara penulisan di braille menulis H2O, CO2, NHC3 misalnya atau NHCl. Ada cara menulisnya, tapi kami belum diajarin, belum pernah belajar. Jadi kalau kami menulis kayak CO2 gitu ya C, terus
spasi atau O, baru tanda angka 3 gitu. Tahu huruf besar C, huruf besar O, baru 3 gitu. Wah, rumit juga ternyata ya teman-teman ya. Ternyata saya aja yang ngebayanginnya aja udah rumit, gimana yang ngejalaninnya sendiri. Ya bener ya Bang ya. Iya betul. Iya, jadi kalau misalnya ibaratnya nih teman-teman yang awas atau teman-teman yang ngelihat ya belajar bisa 2 jam 3 jam, berarti kalau teman-teman kita yang tunanetra ini mungkin harus belajar lebih daripada itu, mungkin 2 kali lipatnya ya harusnya ya Bang ya, Iya. supaya bisa mengikuti dengan baik ya. Ternyata banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh teman-teman yang sekolahnya inklusi ya, atau sekolah umum atau public school. Nah, terus Bang, sekarang kan Bang Moses ini kuliah di salah satu institut agama ya, punya pemerintah, betul ya Bang ya? Iya. Institut Agama Betul. Negeri Tarutung ya, Institut Agama Negeri yang ada di, kayaknya bukan di Kota Tarutung ya sebenarnya Iya. ya. Lebih ke Silakitang sih, lebih ke arah ke Siborong-borong, Iya, tapi benar. lewat sedikit Siborong-borong. Jadi tempatnya itu sebelum Kota Tarutung ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti jalan-jalan ke arah Tapanuli Utara sana itu sebelum apa sesudah Sipoholon ya Bang ya? Sebelum Ya, Sipaholon, sebelum Sipoholon tuh tapi sesudah Siborong-borong. terkenal tuh dengan pemandian air panasnya tuh ya. Jadi itu adalah salah satu institut yang mempelajari, atau ada sekolah teologinya juga ya Bang ya, jurusan teologi. ada. Jadi ada macam-macam jurusan di situ, yang salah satunya adalah untuk pendidikan agama Kristen ya Bang ya, benar ya, PAK ya, Iya, PAK Kak. ya, Iya. sarjana PAK. Nah, kita penasaran nih Bang, kenapa milihnya pendidikan agama Kristen? Apa motivasinya, atau emang cita-citanya mau jadi guru kah atau gimana kah? Coba deh Bang ceritain. Kalau saya cerita ini agak sedikit panjang ya. Jadi sebenarnya saya nggak ada niat mau ngambil jurusan keagamaan. Walaupun waktu dari saya SD sampai SMA, setiap ada khotbah, ada kuis-kuis dadakan dalam khotbah itu, yang jawab saya semua. Oke. Ya, yang jawab saya. Jadi guru-guru di Yapentra ini bilang, wah, ini cocok nih, sekolah Alkitab nih cocok nih. Ya, semua guru-guru, pegawai, pengasuh, bahkan direktur-direktur sebelumnya juga bilang, oh ini cocok nih. Ya, tapi saya nggak mau sekolah Alkitab. Awalnya ya. Awalnya nggak Iya. mau, saya pengen jadi hakim. Oh oke, hakim. Ya, karena saya terinspirasi ada seorang tunanetra, mungkin sekarang udah pensiun atau bagaimana. Dulu saya dengar-dengar dari kakak-kakak alumni Yapentra, ada seorang tunanetra, dia kerja di Mahkamah Agung. Jadi saya Wow. terinspirasi dari mereka, dari dia gitu ya. Itu alumni Apentra juga nggak Bang? Enggak alumni Yapentra sih, Oke. tapi dia tunanetra dan nggak bisa melihat sama sekali gitu. Tapi dia kerja di MA. Oh jadi totally blind ya? Iya, totally Oke. blind. Jadi kerja di Mahkamah Agung. Jadi saya terinspirasi. Saya bilang, oh dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, jadi singkat cerita saya coba daftar di lembaga tes masuk perguruan tinggi. Nah, terus di situ saya nggak ada yang dampingin untuk daftar. Oh oke. Bayar sendiri, daftar sendiri. Ya, untungnya ada kawan dekat-dekat di Yapentra ini rumahnya. Di Pasar 7, ya. Dekat-dekat Yapentra ini ada 2 orang. Jadi dialah kawan saya yang daftarkan ke SMA 2, bolak-balik dari sana ke SMA 2 Yapentra SMA 2 bolak-balik. Terus nggak ada uang lagi. Ya, karena pada saat itu Covid ya. Iya, Karena iya. saya tamatan 2020. Oke. Nah, pada saat itu saya paksa. Saya ya ada uang 50.000 bayar untuk supaya bisa ikut ujian. Saya bayar. Yang mendaftar nggak ada kawan saya dari Yapentra untuk mendaftar. Tapi puji Tuhan, waktu ujian ada diutus 2 orang, ibu kepala sekolah sama suaminya Pak Stanggang. Ya. Sebagai pendamping ya? Untuk Oke. ujian. Dan itu pun mereka hanya di luar. Nah, nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Iya.
Karena di dalam udah ada pengawasnya khusus. Iya benar. Udah ada pengawasnya khusus di dalam. Mereka hanya di luar saja, di luar duduk atau bagaimana main-main atau lihat-lihat dari layar tancap. Ada layar tancapnya juga. Dulu ujiannya di mana tuh Bang? Ingat nggak? Saya ujian di USU. Oke, USU. Pusat Informasi USU, ruangan pusat informasi Ya. di USU. Jadi pada saat itu saya ujian, saya jawab semampu saya soal karena saya juga ada belajar download banyak-banyak soal dari Google. Nah pada saat itu saya yakin, percaya diri bahwa saya masuk. Dan beberapa minggu setelah ujian, ini belum pengumuman, beberapa minggu setelah ujian, mungkin ada 2 atau 3 minggu, saya ini berkata dalam hati seperti ini, kalaupun saya nggak lulus nanti hukum, saya ngambil keterampilan pramandiri Oh, di Yapentra Iya, masa 1 tahun, sambil belajar juga untuk coba lagi karena di negara ini di Indonesia batas seleksi masuk perguruan tinggi negeri ya 2 tahun itu, setelah lulus ya SMA. 3 kali mencoba. Mm-mm. Lebih dari 3 kali nggak boleh. Iya, benar. Jadi setelah itu tiba-tiba saya dipanggil ke kantor Yapentra, panggil, kaget dipanggil. Lah kenapa? Dipanggil sama ada teman juga, ya mungkin sekarang dia udah nggak kuliah lagi, dipanggil sama ibu kepala sekolah, sama Pak Silaban, pada saat itu direktur di sini. Iya. Lah saya heran kenapa? Mereka bilang kau ikut ujian masuk ke IAKN. Lah kenapa? Saya dipaksa toh ikut ujian, ayolah ikut ujian. Kau bisanya, adanya potensi untuk itu katanya. Nah singkat cerita, saya juga karena dipaksa ya saya ogah-ogahan. Yang mana saya bisa jawab, saya jawab. Iya. Kadang-kadang juga yang padahal itu gampang soalnya ya udah, ya saya diamin aja. Saya asal jawab. Padahal soalnya sebenarnya bisa. Iya, karena udah memang nggak Ya bukan memang niatnya ya Bang ya. niat, memang nggak niat. Iya. Pas saat itu nggak niat. Nah setelah selesai ujian, beberapa minggu kemudian juga ada wawancara. Wawancaranya online, jadi saya ditelepon. Iya. Ditelepon sama pihak IAKN. Mm-mm. Ya, ditelepon sama pihak IAKN, tapi nggak saya angkat selama 4 kali. Wow. Iya, karena saya nggak niat. Saya Agak nggak jual niat. mahal nih. Ya, agak jual mahal. Saya nggak saya angkat 4 kali. Yang kelima saya angkat karena nomor baru saya senggak. Siapa ini? Saya senggak. Tapi mereka jawab dengan lembut, ini dari IAKN, begini. Kami datang mewawancarain Moses. Oh ya maaf, saya bilang dengan nada yang terpaksa. Oke. Saya siap diwawancarai, saya bilang. Mereka wawancarain, mereka tanya data diri, SD, SMP, SMA. Terus mereka suruh saya nyanyi. Ya saya nyanyi. Nyanyi lagu apa tuh Bang waktu itu? Waktu itu saya nyanyi lagu ini. Ada satu soundtrack, bukan film sih, lebih ke drama radio pada tahun 80-an yang diproduksi oleh sebuah organisasi namanya Sanggar Cerita. Jadi lagunya itu menceritakan ya, lagunya nggak ada judulnya sih karena hanya soundtrack kan. Lagu itu menceritakan mengenai putri tidur. Seorang putri dikutuk nenek sihir, tidur selama 100 tahun. Oke, jadi nyanyiin lagu soundtrack itu. Iya, nyanyiin lagu soundtrack itu. Jadi dia bilang, oh bagus, suara kamu bagus. Saya disuruh nyanyi lagu rohani nggak mau. Loh, kenapa Bang? Ya, sebenarnya bukan karena nggak tahu sih, tapi karena udah malas aja gitu, udah nggak niat lagi ngomong sama dia gitu. Saya bilang saya nggak tahu Pak lagu rohani. Ini saya paksakan, terus suara saya sakit, padahal enggak. Ya jadi ada bohong-bohongnya juga. Jadi Bapak Ibu yang ada di sekolah IAKN, mohon maaf ya. Ini Bang Moses sudah mengaku ini di depan umum nih ya. Ada bohong-bohongnya. Iya, ya ada kan? bohong-bohongnya juga, iya. Tapi dikit kok. Iya, dikit ya. Jadi singkat cerita, tibalah hari pengumuman. Pengumuman
lulusan SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Iya. Iya. Jadi saya buka laman webnya, terus saya hilang nomor ujian. Saya hilang nomor ujian karena pakai nomor ujian. Ya, masuk nomor ujian. Iya. Terus untuk supaya bisa lihat nilai saya hilang. Terus kawan saya yang bantu daftarin itu datang ke sini, ke Yapentra. 2 orang mereka. Dia bilang, "Ses, maaf ya kamu gak lulus. Ya, mudah-mudahan kau dapat yang terbaik." Nah, tapi kawan saya yang bantu itu lulus. Dua-duanya nih. Dua-duanya lulus. Oke. Jurusan? Satu jurusan ekonomi, bisnis. Satu lagi jurusan hukum di USU. Oke. Jadi gak lulus. Nah, singkat cerita saya situ agak pasrah gitu, agak down. Saya juga agak dipaksa untuk masuk sekolah YKN. Saya nggak mau. Terus tiba-tiba Pak Silaban pada saat itu berbincang-bincang dengan Bu Galung. Terus Bu Galung bilang, "Pak, si Mos ini nggak mau masuk ke YKN." Terus Pak Silaban marah. Dia bilang begini, "Moses, besok saya telepon pimpinan di YKN. Kau harus bilang bahwasanya kau tidak mau masuk ke YKN." Dia bilang. Nah, baru tahu saya sekarang bahwasanya pimpinan satu universitas itu nggak bisa sembarangan dihubungi. Iya, betul. Nggak bisa sembarangan dihubungi karena banyak urusannya kan gitu. Iya, Selain juga memimpin satu universitas, dia juga harus melakukan penelitian ilmiah dan yang lain-lainnya. Nah, singkat cerita saya masuk di situ. Ya, saya ogah-ogahan. Pertama-tama minggu pertama, minggu kedua. Nah, habis itu saya juga nggak tahu pakai e-learning. E-learning ini adalah website di mana di dalam website itu kita bisa melakukan banyak hal. Bisa KRS-an, bisa ngupload tugas, bisa ngisi presensi atau daftar hadir. Bisa juga banyak lah, bisa juga melihat-lihat data-data kampus, melihat informasi nilai. Nah, itu pun server kampus YKN itu kadang-kadang error, apalagi kalau mati lampu, servernya nggak bisa jalan karena nggak ada jaringan. Nah, masih di agak pelosok. Jadi jaringannya juga kadang-kadang macet-macet. Saya nggak dengar apa kata dosen. Ya, mau bagaimana? Tapi kalau tugas tetap saya kumpul tugas. Ya, tugas tetap saya kumpul. Walaupun saya minta bantu orang lain untuk upload ke e-learning, tapi kalau untuk WhatsApp saya upload sendiri, Classroom juga. Nah, habis itu saya dipanggil ke rumahnya Pak Silaban untuk cerita dengan istri beliau. Jadi istri beliau yang semangatin saya bahwa saya bisa. Jadi saya coba untuk berubah. Tapi juga situasi yang tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan karena server di situ tetap juga, apalagi kalau mati lampu, kalau hujan di Tarutung sana ya. Kalau hujan di sana itu servernya susah lah ya. Error, Bang, ya. down, bahkan pernah mati sama sekali. Iya. Nah, jadi saya coba berubah, saya kerjakan soal-soal, Nah, singkat cerita saya udah mulai semangat semester 2, cuman kembali lagi saya semangat, fasilitasnya kurang mendukung. Fasilitas kurang mendukung itu dalam hal jaringan. Kalau masalah peralatan, handphone, laptop, ya Pentra udah sediakan. Kecuali handphone saya punya, laptop ya Pentra sediakan. Oke. Tapi masalahnya jaringan. Iya. Jaringan, karena pas itu pandemik. Jadi semuanya serba online. Jadi begitulah sampai semester 3. Hingga pada saat semester 4 saya baru masuk ke kampus, ke Tarutung. Oke. Nah, di situ masuknya ya saya teman juga baru ya, stok lama, kenal di WA tapi nggak kenal muka. Karena saya nggak pernah ikut panggilan video call ya. Oke. Nah, nggak ikut video call. Saya zoomnya kadang-kadang kameranya nggak pas, ngarah ke asbes lah, ngarah ke dinding lah, kadang-kadang ya. Kadang-kadang ngarah ke muka, cuman mengarahkannya ke muka nggak pas. Kadang-kadang
arah ke tempat tidur lah gitu ya, atau arah kemana gitu. Saya nggak pas ke muka kameranya. Iya. Jadi udah saya juga karena adaptasi cuaca saya drop, tambah lagi saya punya teman-teman baru, lengkaplah sudah penderitaan, walaupun hanya penderitaannya berlaku hanya beberapa bulan saja, mungkin 2 bulan. Nah, akhirnya sampai sekarang saya udah terima. Oh, mungkin ini jalan saya, mungkin tahun depan saya bisa terusin ngambil hukum. Itulah sejarah saya masuk ke IAKN dan mengambil jurusan pendidikan agama Kristen. Sebenarnya saya direkomendasikan kalau kita boleh mundur ke teologi, tapi saya nggak mau. Alasan saya karena pendeta itu tugasnya berat, ya, beban moralnya juga berat. Betul. Jadi mending saya ngambil ke PAK. Kalau Ya. PMG saya musik juga setengah-setengah, tahu musik tapi setengah, kan nggak mungkin. Terus juga notnya, kalau belajar musik kita harus tahu not balok. Jadi saya nggak bisa not balok. Iyalah, karena juga ya itu kan memang harus yang melihat ya yang Bang melihat, ya. Iya, benar-benar. Begitulah sejarahnya saya ngambil pendidikan agama Kristen dengan segala lika-likunya. Iya, jadi ternyata panjang ya ke cerita kehidupan ini, padahal baru sampai di perkuliahan dan ini baru sampai di semester 7. Ya, jadi memang teman-teman, setiap orang itu pasti punya apa sendiri ya, permasalahan hidupnya sendiri gitu, mulai dari pendidikan lah, mulai dari keluarga lah. Tapi memang itu mau tidak mau kan harus kita jalani ya, harus kita hadapi, betul ya Bang ya? Iya, betul Harus sekali. kita hadapi. Kayak yang penting itu harus ada semangat nih dalam diri ya. Harus ada semangat, seperti Bang Moses tadi sempat down. Terus ada ternyata lingkungan sekitar, ada yang mendukung, ada yang memberikan motivasi lagi ya kan. Jadi ada lagi semangat itu bisa bangkit kembali gitu. Jadi pentingnya kita juga bergaul ya, atau berteman dengan orang-orang yang memberikan aura positif ya. Iya. Dalam hidup itu penting sekali teman-teman sekalian. Jadi ya saya secara pribadi sangat salut ya dengan Bang Moses yang sampai ke tahap sekarang itu semester 7. Karena setahu saya pendidikan agama Kristen itu atau sekolah teologi ya itu nggak mudah ya teman-teman ya. Karena mata kuliah juga yang dijalani ada untuk bahasa, itu ada bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan itu kan bukan bahasa yang lazim kita pergunakan ya, seperti layaknya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, atau kalau di Apentra nih udah biasa nih teman-teman nyanyi lagu Mandarin, dan Bang Moses juga udah biasa dengar lagu Mandarin. Tapi ini berbeda dengan bahasa Ibrani atau bahasa Yunani ya. Itu mungkin masih asing di telinga kita ya, karena ya di sekolah juga nggak dipelajari ya kan Bang, bahasa Iya, Ibrani nggak dan ada, Yunani kan. bahasa Inggris aja. Jadi itu mungkin salah satu dari sekian banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Bang Moses. Nah, sekarang kita bersyukur ya, teman-teman di Apentra juga bersyukur karena Bang Moses sekarang ada praktek lapangan ya Bang ya, bisa dibilang ya. Praktek pelayanan lapangan. Praktek pelayanan lapangan itu mungkin persiapan sebelum meja hijau mungkin ya Bang ya. Sebelum skripsi, Kak. Oke, sebelum skripsi. Jadi ini udah itu enggak, udah apa namanya? Udah apa? Udah mulai nyusun enggak Bang? Oh, belum mulai nyusun, belum. Nanti itu minggu setelah saya PPL selesai PPL atau praktek pelayanan lapangan, saya baru mulai menyusun. Oke, baru mulai menyusun. Saya baru mulai menyusun. Iya. Jadi menyusun pun nanti pasti ada lagi tantangan-tantangan berikutnya ya kan Bang? Betul. Iya. Betul. Jadi kami berharap ya, terutama teman-teman yang di Apentra juga berharap ya Abang bisa menjalani perkuliahan ini dengan baik ya, dengan nilai yang juga pasti baik pula. Amin. Amin ya. Dan kita mau dengar dong Bang, ini kan teman-teman pasti Abang juga banyak tahu ya, sedikit banyak tahu bahwa ada yang
kurang termotivasi begitu hidupnya gitu ya. Jadi mereka pikir ya karena tunanetra jadi stuck hanya di situ saja gitu. Kira-kira apa sih Bang yang mau Abang sampaikan ke teman-teman Abang ya, yang baik yang masih sekolah sekarang atau juga teman-teman yang di luar sana juga, supaya ya bisa gitu loh bertahan hidup ya, dan tetap mempunyai semangat hidup. Kira-kira apa nih Bang yang mau Abang bilang nih sama teman-teman di luar sana? Ada beberapa hal yang mau saya bilang. Yang pertama, jangan tolak rencana Tuhan. Ya, kita bisa berencana tapi Tuhan yang menentukan. Benar. Ya, Tuhan punya cara, banyak sekali cara Tuhan untuk mengarahkan kita ke arah maunya Dia, bukan ke arah maunya kita. Kayak saya contohnya, saya mau hukum, ya. Tapi Tuhan punya banyak cara. Selain Tuhan punya banyak cara menolong kita, Tuhan juga punya banyak cara menegur dan mengarahkan kita. Nah, yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, bergaullah dengan siapa saja. Yep. Tanpa pandang bulu. Jadi pergaulan itu pergaulan yang harus seperti api. Tidak pandang bulu. Ya. Karena apa? Karena ada pepatah bilang, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Iya benar. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ya jadi gini, sejahat-jahatnya orang, sebodoh-bodohnya orang, segila-gilanya orang, ada sisi baiknya, ada sisi pintarnya, dan ada sisi warasnya. Tapi sepintar-pintarnya orang atau manusia, atau sebaik-baiknya manusia, ada sisi buruknya. Jadi bertemanlah sama siapapun. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, jangan sepelekan orang yang lebih bodoh dari kita, atau yang lebih rendah, lebih muda dari kita. Karena di satu bidang oke, kita pintar, 1-2 bidang kita pintar, tapi di bidang lain kita tidak tahu terobosan-terobosan apa yang sudah dia lakukan. Mungkin gak besar, tapi kadang-kadang orang-orang yang seperti itu sekali memotivasi, itu kadang-kadang kita merasa kena. Ya, merasa kena. Terus walaupun orang-orang yang demikian, mungkin yang di bawah kita ya, mungkin IQ-nya ya, kadang-kadang mereka menemukan atau memberikan satu ide baru kepada kita, atau satu gagasan baru. Jadi saya mau bercerita sedikit aja. Saya pernah tulis cerita, cuman cerita saya sudah hilang gara-gara laptop saya diperbaikin. Saya tulis cerita itu sudah sampai 1000 bab. Ya, ceritanya genrenya genre fantasi. Jadi saya itu dapat ide dari orang-orang itu yang teman-teman dia Pentra ini juga, yang mungkin belajarnya dia kurang, tapi mungkin bernyanyi atau apa gitu ya, kayak contohnya si Alberki, ada aja kata-kata yang baru yang saya dapat dari dia. Untuk melengkapi cerita saya. Jadi seperti sekali lagi saya bilang, jangan sepelekan orang. Jangan sepelekan apapun yang ada di sekitar kita. Mungkin itu berguna, mungkin bermanfaat sama kita. Itu yang bisa saya berikan kata-kata motivasi. Ingat, Tuhan punya cara untuk melakukan segala hal dalam diri Anda. Ya, benar banget. Aku setuju ya, terutama sama apa yang dibilang Bang Moses. Itu sebenarnya pada intinya adalah kita itu sebagai sesama makhluk sosial ya, saya bilang kita pasti butuh orang lain ya. Kita nggak akan pernah bisa hidup sendiri di dunia ini. Tidak akan bisa, pasti kita butuh pertolongan orang lain ya. Jadi jangan pernah teman-teman dimanapun kita berada, jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan pernah menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita, lebih hina daripada kita ya. Even kita punya uang yang banyak sekalipun, itu tetap aja. Bahkan orang yang udah kaya sekalipun pasti mereka tetap akan ngerasa kekurangan juga ya. Jadi kita gak bisa menganggap orang lain itu remeh ya, sama sekali gak bisa. Hargai orang lain sebagaimana kamu ingin dihargai
ya. Berbuat baiklah selama kamu masih hidup di dunia ini, ya. Berbuat hal-hal yang positif tentunya ya. Karena kalau saya dengan Moses percaya itu bahwa apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi kebaikan yang kamu tabur, maka kebaikan pula lah yang akan kamu tuai. Mungkin tidak hari itu kamu buat baik, hari itu juga kamu terima kebaikan itu. Betul. Tidak, bisa kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja, ya. Bisa dengan siapa saja. Jadi gak mesti saya buat baik dengan Moses, lalu yang membalas kebaikan itu Moses juga. Belum tentu. Tapi pasti akan ada kebaikan, dan kami selalu percaya itu bahwa hukum tabur tuai itu selalu ada. Ya, pasti ada. Jadi kebaikan kamu sebarluaskan, kebaikan juga yang akan kamu terima. Kalau keburukan yang kamu sebarluaskan pada orang banyak, maka ya keburukan juga yang akan kamu terima nanti. Ya, jadi sekali lagi podcast kali ini benar-benar bermanfaat untuk teman-teman sekalian semua ya, bukan hanya teman-teman tunanetra aja, tapi teman-teman yang mendengarkan podcast pada kali ini pasti sangat termotivasi dengan apa yang dilakukan oleh Bang Moses. Bang Moses aja bisa, kenapa kita enggak? Ya, jadi jangan rendah diri juga teman-teman. Ya, jangan menganggap diri kita itu nggak bisa. Ya, setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Benar ya Bang ya? Dan Tuhan sudah menitipkan kelebihan pada masing-masing kita. Yang sebagai penciptanya Tuhan pasti udah ngirimkan itu sama kita masing-masing. Dan sekarang bagaimana cara kita mengembangkan apa atau talenta apa yang sudah Tuhan titipkan kepada kita ya. Jadi jangan dipendem aja ya teman-teman sekalian. Dan terima kasih ya Bang Moses untuk podcast kali ini bisa berbagi cerita dengan teman-teman yang ada di luar sana. Thank you so much Bang Moses. Oke, sama-sama. Dan kami doakan semoga Bang Moses cepat selesai kuliahnya. Amin, Ya. amin. Lalu dalam proses juga untuk penyusunan nanti skripsinya semoga Tuhan lancarkan. Amin. Ya, mendapatkan dosen pembimbing juga yang sangat mendukung ya Bang ya. Amin. Ya, cepat selesai dan nanti cepat dapat kerjaan, semoga bisa jadi pegawai negara ya Bang ya. Amin. Pegawai Amin. negara nanti, amin. Kita sama-sama doakan semua teman-teman ya. Kita semua pasti bisa jadi orang sukses asal kita mau berusaha dan bekerja keras. Sekali lagi terima kasih teman-teman udah mau dengerin podcast kita kali ini. Dan jangan lupa dengerin podcast kita yang selanjutnya dengan yang pastinya teman-teman tunanetra yang lain lagi yang berprestasi juga. Oke, see you, bye-bye. Bye-bye. Dieser Beitrag wurde unterstützt von der Hildesheimer Blindenmission. Berita yang ini didukung oleh Hildesheimer Blinden Mission.